Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa, hari ini kita akan belajar bersama mempelajari Cloud Security. Cloud Computing menurut NIST SP 80145 adalah sebagai berikut. Cloud Computing adalah sebuah model yang memungkinkan akses jaringan yang merata, nyaman, dan sesuai permintaan terhadap sebuah pool bersama sumber daya komputasi yang dapat dikonfigurasi, seperti jaringan, server, penyimpanan, aplikasi, dan layanan, yang dapat disediakan dan dilepas dengan cepat dengan usaha manajemen minimal atau interaksi dengan penyedia layanan. Model cloud ini meningkatkan ketersediaan dan terdiri dari 5 karakteristik utama, 3 model layanan, dan 4 model penyebaran. Karakteristik penting dari cloud computing meliputi hal-hal berikut. 1. Broad Network Access adalah kemampuan tersedia melalui jaringan dan diakses melalui mekanisme standar yang mempromosikan penggunaan oleh berbagai platform klien, baik yang tipis maupun tebal seperti ponsel, laptop, dan tablet, serta layanan perangkat lunak tradisional atau berbasis cloud lainnya. 2. Rapid Elasticity adalah cloud computing memberikan kemampuan untuk memperluas dan mengurangi sumber daya sesuai dengan kebutuhan layanan tertentu. Misalnya, Anda mungkin membutuhkan banyak sumber daya server untuk durasi tugas tertentu. Kemudian Anda dapat melepaskan sumber daya ini setelah tugas selesai. 3. Measured Service adalah sistem cloud secara otomatis mengontrol dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya dengan memanfaatkan kemampuan pengukuran pada tingkat abstraksi tertentu yang sesuai dengan jenis layanan, seperti penyimpanan, pemrosesan, bandwidth, dan akun pengguna aktif. Penggunaan sumber daya dapat dimonitor, dikendalikan, dan dilaporkan, memberikan transparansi baik bagi penyedia maupun konsumen layanan yang digunakan. 4. On-demand self-service adalah konsumen layanan cloud dapat menyediakan sendiri kemampuan komputasi, seperti waktu server dan penyimpanan jaringan, secara otomatis tanpa memerlukan interaksi manusia dengan setiap penyedia layanan. Karena layanan bersifat permintaan, sumber daya tersebut bukanlah bagian permanen dari infrastruktur IT konsumen. 5. Resource pooling adalah sumber daya komputasi penyedia dipool untuk melayani beberapa konsumen layanan cloud menggunakan model multi penyewa, dengan sumber daya fisik dan virtual yang berbeda secara dinamis dialokasikan ulang sesuai dengan permintaan konsumen. Terdapat tingkat kemandirian lokasi, di mana konsumen layanan secara umum tidak memiliki kontrol atau pengetahuan pasti tentang lokasi sumber daya yang disediakan, tetapi mungkin dapat menentukan lokasi pada tingkat abstraksi yang lebih tinggi, misalnya negara, wilayah, atau pusat data. Contoh sumber daya termasuk penyimpanan, pemrosesan, memori, bandwidth jaringan, dan mesin virtual, VM. Bahkan cloud pribadi cenderung mengelompokkan sumber daya antara bagian-bagian yang berbeda dari organisasi yang sama. NIST SP 800145 mendefinisikan 3 model layanan yaitu 1. Software as a Service, SaaS, adalah model di mana aplikasi perangkat lunak disampaikan melalui internet oleh penyedia layanan cloud kepada pengguna akhir. Pengguna dapat mengakses dan menggunakan aplikasi ini tanpa harus mengelola infrastruktur yang ada di baliknya. 2. Platform as a Service, PaaS, adalah model di mana penyedia cloud menyediakan lingkungan platform, seperti sistem operasi, database, dan pengembangan perangkat lunak, kepada pengembang untuk membangun, menguji, dan meluncurkan aplikasi. PaaS memungkinkan pengembang untuk fokus pada pengembangan aplikasi tanpa harus memikirkan infrastruktur dasar. 3. Infrastructure as a Service, IaaS, adalah model di mana penyedia cloud menyediakan infrastruktur komputasi virtual, seperti mesin virtual, penyimpanan, jaringan, dan sumber daya komputasi lainnya secara elastis kepada pengguna. Pengguna memiliki kontrol lebih besar atas infrastruktur ini dibandingkan dengan SaaS atau PaaS, dan dapat mengelola konfigurasi dan aplikasi mereka sendiri di atas infrastruktur yang disediakan. Software as a Service, SaaS, menyediakan layanan kepada pelanggan dalam bentuk perangkat lunak, khususnya perangkat lunak aplikasi, yang berjalan dan dapat diakses di cloud. SaaS memungkinkan pelanggan untuk menggunakan aplikasi dari penyedia cloud yang berjalan di infrastruktur cloud penyedia tersebut. Aplikasi tersebut dapat diakses dari berbagai perangkat klien melalui antarmuka sederhana, seperti browser web. Penggunaan SaaS menghindari kompleksitas instalasi, pemeliharaan, upgrade, dan pembaruan perangkat lunak. Contoh layanan di tingkat ini adalah Google Gmail, Microsoft 365, Salesforce,
Citrix GoToMeeting, dan Cisco WebEx. Platform as a Service, PaaS, menyediakan layanan kepada pelanggan dalam bentuk platform di mana aplikasi pelanggan dapat dijalankan. PaaS memungkinkan pelanggan untuk mendeploy aplikasi yang dibuat atau diperoleh oleh pelanggan ke infrastruktur cloud. Sebuah PaaS menyediakan komponen-komponen perangkat lunak yang berguna, serta sejumlah alat pengembangan, seperti alat bahasa pemrograman, lingkungan runtime, dan alat lain yang membantu dalam mendeploy aplikasi baru. Secara efektif, PaaS adalah sistem operasi di cloud. PaaS berguna bagi organisasi yang ingin mengembangkan aplikasi baru atau disesuaikan sambil membayar sumber daya komputasi yang dibutuhkan hanya saat diperlukan dan hanya sepanjang diperlukan. Contoh layanan PaaS termasuk App Engine, Engineer, Heroku, Microsoft Azure, Force.com, dan Apache Stratos. Infrastructure as a Service, IaaS, pelanggan memiliki akses ke sumber daya infrastruktur cloud yang mendasarinya. Pengguna layanan cloud tidak mengelola atau mengontrol sumber daya infrastruktur cloud yang mendasarinya, tetapi memiliki kontrol atas sistem operasi, aplikasi yang dideploy, dan mungkin memiliki kontrol terbatas atas komponen jaringan tertentu, misalnya, firewall host. IaaS menyediakan mesin virtual dan perangkat keras virtualisasi lainnya serta sistem operasi. IaaS menawarkan kepada pelanggan pemrosesan, penyimpanan, jaringan, dan sumber daya komputasi lainnya sehingga pelanggan dapat mendeploy dan menjalankan perangkat lunak secara arbitrer, termasuk sistem operasi dan aplikasi. IaaS memungkinkan pelanggan untuk menggabungkan layanan komputasi dasar, seperti pemrosesan data dan penyimpanan data, untuk membangun sistem komputer yang sangat fleksibel. Biasanya, pelanggan dapat memprovision infrastruktur ini sendiri, menggunakan antarmuka pengguna grafis berbasis web yang berfungsi sebagai konsol manajemen operasi TI untuk lingkungan secara keseluruhan. Akses API ke infrastruktur juga mungkin ditawarkan sebagai opsi. Contoh dari layanan IaaS adalah Amazon Elastic Computer Cloud, Amazon EC2, Microsoft Windows Azure, Google Computer Engine, GCE, dan Rackspace. Terdapat tren di banyak organisasi untuk memindahkan sebagian besar atau bahkan seluruh operasi teknologi informasi (TI) ke komputasi awan perusahaan. Organisasi dihadapkan pada sejumlah pilihan terkait kepemilikan dan manajemen awan. Ada 4 model penyebaran untuk komputasi awan yaitu 1. Public Cloud 2. Private Cloud 3. Community Cloud 4. Hybrid Cloud. Infrastruktur cloud publik tersedia untuk umum atau kelompok industri besar, dan dimiliki oleh organisasi yang menjual layanan cloud. Penyedia cloud bertanggung jawab baik atas infrastruktur cloud maupun kendali terhadap data dan operasi di dalam cloud tersebut. Cloud publik dapat dimiliki, dikelola, dan dioperasikan oleh organisasi bisnis, akademik, atau pemerintah, atau kombinasi dari ketiganya, dan berada di lokasi penyedia layanan cloud. Dalam model cloud publik, semua komponen utama berada di luar firewall perusahaan dalam infrastruktur multitenan. Aplikasi dan penyimpanan tersedia melalui internet melalui IP yang diamankan dan dapat gratis atau dengan biaya berdasarkan penggunaan. Cloud publik menyediakan layanan konsumen yang mudah digunakan, seperti aplikasi web on demand dari Amazon dan Google, layanan email dari Yahoo, serta penyedia media sosial seperti Facebook atau LinkedIn yang menyediakan penyimpanan foto gratis. Meskipun cloud publik murah dan dapat diubah sesuai kebutuhan, biasanya mereka tidak menyediakan SLA, perjanjian tingkat layanan, atau jaminan terhadap kehilangan data atau kerusakan yang ditemukan pada penawaran cloud privat atau hybrid. Cloud publik cocok untuk konsumen layanan cloud dan entitas yang tidak memerlukan tingkat layanan yang sama dengan yang diharapkan di dalam firewall. Cloud publik juga mungkin tidak menyediakan batasan dan kepatuhan terhadap undang-undang privasi, yang tetap menjadi tanggung jawab pelanggan atau pengguna akhir korporat. Keuntungan utama dari cloud publik adalah biaya, di mana organisasi pelanggan hanya membayar layanan dan sumber daya yang dibutuhkan dan dapat menyesuaikan sebagaimana diperlukan. Kekhawatiran utama terkait dengan cloud publik adalah keamanan, meskipun ada beberapa penyedia cloud publik yang telah menunjukkan kontrol keamanan yang kuat dan bahkan mungkin memiliki lebih banyak sumber daya dan keahlian untuk mengatasi keamanan dibandingkan dengan cloud privat. Cloud privat diimplementasikan dalam lingkungan TI internal organisasi.
Organisasi dapat memilih untuk mengelola cloud secara internal atau mengontrak fungsi manajemen kepada pihak ketiga. Selain itu, server dan perangkat penyimpanan cloud dapat berada di lokasi internal, on-premise, atau di luar lokasi internal, off-premise. Cloud privat dapat memberikan layanan IaaS secara internal kepada karyawan atau unit bisnis melalui jaringan intranet atau internet melalui jaringan pribadi virtual, VPN, serta perangkat lunak, aplikasi, atau penyimpanan sebagai layanan ke kantor cabangnya. Dalam kedua kasus tersebut, cloud privat adalah cara untuk memanfaatkan infrastruktur yang sudah ada dan memberikan dan mengenakan biaya untuk layanan yang tergabung atau lengkap dari jaringan privasi organisasi. Contoh layanan yang disampaikan melalui cloud privat meliputi database on-demand, email on-demand, dan penyimpanan on-demand. Community cloud memiliki karakteristik yang mirip dengan cloud privat dan cloud publik. Seperti cloud privat, community cloud memiliki akses terbatas. Seperti cloud publik, sumber daya cloud dibagi di antara sejumlah organisasi independen. Organisasi yang berbagi community cloud memiliki persyaratan yang serupa dan biasanya memiliki kebutuhan untuk bertukar data satu sama lain. Contoh industri yang menggunakan konsep community cloud adalah industri perawatan kesehatan. Community Cloud dapat diimplementasikan untuk mematuhi regulasi privasi pemerintah dan regulasi lainnya. Peserta komunitas dapat bertukar data secara terkontrol. Infrastruktur cloud dapat dikelola oleh organisasi peserta atau pihak ketiga, dan dapat berada di lokasi internal, on-premise, atau di luar lokasi internal, off-premise. Infrastruktur cloud hybrid merupakan komposisi dari dua atau lebih cloud, privat, komunitas, atau publik, yang tetap menjadi entitas yang unik tetapi terhubung bersama melalui teknologi standar atau proprietari yang memungkinkan portabilitas data dan aplikasi, misalnya, cloud bursting untuk penyeimbangan beban antar cloud. Dengan solusi cloud hybrid, informasi sensitif dapat ditempatkan di area privat cloud, sementara data yang kurang sensitif dapat memanfaatkan manfaat dari cloud publik. Keamanan merupakan hal penting dalam setiap infrastruktur komputasi. Perusahaan berusaha keras untuk mengamankan sistem komputasi di tempat, oleh karena itu tidak mengherankan bahwa keamanan menjadi pertimbangan utama ketika meningkatkan atau menggantikan sistem di tempat dengan layanan cloud. Ketersediaan juga merupakan kekhawatiran utama. Umumnya, pertanyaan semacam ini hanya muncul ketika bisnis mempertimbangkan untuk memindahkan pemrosesan transaksi inti, seperti sistem perencanaan sumber daya perusahaan, ERP, dan aplikasi lain yang kritis untuk misi ke cloud. Auditabilitas juga merupakan kekhawatiran bagi banyak organisasi. Sebelum memindahkan infrastruktur kritis ke cloud, bisnis harus melakukan kajian cermat tentang ancaman keamanan baik dari luar maupun di dalam cloud. Namun, di cloud, tanggung jawab untuk menjamin keamanan yang memadai sering dibagi antara pengguna, vendor, dan perusahaan pihak ketiga yang digunakan pengguna untuk perangkat lunak atau konfigurasi yang sensitif terhadap keamanan. Pengguna cloud bertanggung jawab untuk keamanan tingkat aplikasi. Vendor cloud bertanggung jawab atas keamanan fisik dan sebagian keamanan perangkat lunak seperti menerapkan kebijakan firewall eksternal. Keamanan untuk lapisan perangkat lunak yang lebih tinggi dibagi antara pengguna dan vendor. Sebuah risiko keamanan yang tidak boleh diabaikan oleh perusahaan yang mempertimbangkan migrasi ke cloud adalah berbaginya sumber daya vendor dengan pengguna cloud lainnya. Penyedia cloud harus melindungi terhadap pencurian atau serangan penolakan layanan oleh pengguna mereka dan pengguna harus dilindungi dari satu sama lain. Virtualisasi dapat menjadi mekanisme yang kuat untuk mengatasi risiko potensial ini karena melindungi dari sebagian besar percobaan pengguna untuk menyerang satu sama lain atau infrastruktur penyedia. Kekhawatiran keamanan lain yang harus dipertimbangkan oleh bisnis adalah sejauh mana pelanggan dilindungi terhadap penyedia, terutama dalam hal kehilangan data yang tidak disengaja. Enkripsi tingkat pengguna dapat menjadi mekanisme bantuan diri yang penting bagi pelanggan, tetapi bisnis harus memastikan bahwa perlindungan lainnya juga ada untuk menghindari kehilangan data yang tidak disengaja. Cloud Security Alliance mencantumkan berbagai ancaman keamanan khusus cloud berikut ini. Penyalahgunaan dan penggunaan jahat komputasi awan. Langkah-langkah pencegahan meliputi 1. Proses pendaftaran dan validasi awal yang lebih ketat. 2. Pemantauan dan koordinasi penipuan kartu kredit yang ditingkatkan.
3. Pemeriksaan komprehensif terhadap lalu lintas jaringan pelanggan. 4. Memantau daftar hitam publik untuk blok jaringan sendiri. Antarmuka dan API yang tidak aman. Langkah-langkah pencegahan meliputi 1. Menganalisis model keamanan dari antarmuka penyedia layanan cloud. 2. Memastikan bahwa autentikasi yang kuat dan kontrol akses diimplementasikan bersamaan dengan transmisi yang dienkripsi. 3. Memahami rantai ketergantungan yang terkait dengan API. Salah satu kekhawatiran besar adalah risiko aktivitas insider jahat. Langkah-langkah pencegahan meliputi 1. Menerapkan manajemen rantai pasokan yang ketat dan melakukan penilaian pemasok yang komprehensif. 2. Menentukan persyaratan sumber daya manusia sebagai bagian dari kontrak hukum. 3. Meminta transparansi terhadap keseluruhan praktik keamanan informasi dan manajemen, serta pelaporan kepatuhan. 4. Menentukan proses pemberitahuan pelanggaran keamanan. Masalah teknologi bersama, penyedia layanan IaaS memberikan layanan mereka secara skalable dengan berbagi infrastruktur. Langkah-langkah pencegahan meliputi 1. Menerapkan praktik terbaik keamanan untuk instalasi konfigurasi. 2. Memantau lingkungan untuk perubahan aktivitas yang tidak sah. 3. Mendorong autentikasi yang kuat dan kontrol akses untuk akses dan operasi administratif. 4. Menerapkan SLA untuk patching dan remediasi kerentanan. 5. Melakukan pemindaian kerentanan dan audit konfigurasi. Kehilangan atau kebocoran data, dampak paling menghancurkan dari pelanggaran keamanan bagi banyak klien adalah kehilangan atau kebocoran data. Langkah-langkah pencegahan meliputi 1. Menerapkan kontrol akses API yang kuat. 2. Mengenkripsi dan melindungi integritas data saat transit dan saat istirahat. 3. Menganalisis perlindungan data baik pada desain maupun saat runtime. 4. Menerapkan praktik pembuatan, penyimpanan, dan pengelolaan kunci yang kuat, serta penghancuran. Pembajakan akun atau layanan, pembajakan akun dan layanan, biasanya dengan kredensial yang dicuri, tetap menjadi ancaman utama. Langkah-langkah pencegahan meliputi 1. Larang berbagi kredensial akun antara pengguna dan layanan. 2. Manfaatkan teknik autentikasi dua faktor yang kuat jika memungkinkan. 3. Gunakan pemantauan proaktif untuk mendeteksi aktivitas yang tidak sah. 4. Pahami kebijakan keamanan dan SLA penyedia layanan cloud. Profil risiko yang tidak diketahui, dalam menggunakan infrastruktur cloud, klien secara wajar menyerahkan kontrol kepada penyedia cloud dalam beberapa masalah yang dapat memengaruhi keamanan. Langkah-langkah pencegahan meliputi 1. Pengungkapan log dan data yang berlaku. 2. Pengungkapan sebagian atau seluruh detail infrastruktur, misalnya, tingkat patch dan firewall. 3. Pemantauan dan pemberitahuan tentang informasi yang diperlukan. Terdapat banyak cara untuk mengompromi data, seperti penghapusan atau perubahan catatan tanpa cadangan konten asli, pemisahan catatan dari konteks yang lebih besar yang dapat membuatnya tidak dapat dipulihkan, penyimpanan pada media yang tidak dapat diandalkan, atau kehilangan kunci enkripsi yang dapat mengakibatkan penghancuran efektif. Selain itu, pihak yang tidak berwenang harus dicegah untuk mendapatkan akses ke data sensitif. Ancaman kompromi data meningkat dalam komputasi awan karena jumlah dan interaksi antara, risiko dan tantangan yang entah unik untuk komputasi awan atau lebih berbahaya karena karakteristik arsitektur atau operasional lingkungan komputasi awan. Data harus diamankan saat istirahat, saat transit, dan saat digunakan, dan akses ke data harus dikendalikan. Klien dapat menggunakan enkripsi untuk melindungi data saat transit, meskipun ini melibatkan tanggung jawab manajemen kunci bagi penyedia layanan cloud. Klien dapat menerapkan teknik kontrol akses, namun, kembali lagi, penyedia layanan cloud turut terlibat dalam beberapa tingkat tergantung pada model layanan yang digunakan. Untuk data saat istirahat, langkah keamanan ideal adalah klien mengenkripsi basis data dan hanya menyimpan data terenkripsi di cloud, dengan penyedia layanan cloud tidak memiliki akses ke kunci enkripsi. Selama kunci tetap aman, penyedia layanan cloud tidak memiliki kemampuan untuk mendekripsi data, meskipun korupsi dan serangan denial of service lainnya tetap merupakan risiko. Sekian penjelasan materi hari ini, terima kasih dan jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendapatkan materi terbaru dari kami.